Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, sekarang kita masuk di pelajaran ekonomi. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya di penjelasan mengenai penjurusan IPS. Kalau misalnya di IPS itu kita akan bertemu dengan pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Secara garis besar kita akan membahas mengenai apa itu permintaan, apa itu penawaran. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita bahas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai permintaan. Nah, di dalam permintaan ini kita akan mempelajari mengenai pengertiannya, faktor yang mempengaruhinya, hukum dan kurva, dan fungsi dan elastisitasnya. Oke, kita bahas satu-satu ya mengenai pengertian. Apa sih itu pengertian permintaan? Nah, pengertian permintaan ini kalau secara kehidupan sehari-hari atau dalam lingkup kecil itu diartikan sebagai jumlah barang yang diminta atau diinginkan oleh masyarakat. Bahkan secara lingkup yang lebih luas, permintaan itu membahas mengenai need atau kebutuhan. Nah, kalau kita sudah ada di taraf kebutuhan, berarti setiap yang diinginkan masyarakat itu harus dipenuhi oleh si produsen atau pihak yang memproduksi barang. Nah, kalau secara lengkapnya nih, permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat dengan asumsi-asumsi atau faktor lainnya, faktor yang mendukung ya. Nah, kalau sudah ada faktor yang mendukung, berarti kita membahas mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja sih? Kita bahas ya. Yang pertama adalah harga. Nah, jadi jika suatu harga barang itu naik, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan turun. Begitupun sebaliknya, teman-teman. Nah, yang kedua, ada yang namanya pendapatan. Jadi pendapatan masyarakat itu sangat bergantung ya dengan tingkat permintaan yang ada di masyarakat. Jadi ketika pendapatan dari satu konsumen itu tinggi, maka permintaan yang akan dia peroleh pun akan tinggi. Maka kebutuhan dia pun akan tinggi. Nah, yang selanjutnya kita membahas mengenai barang substitusi. Barang substitusi ini adalah barang pengganti ya teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau di zaman dulu itu masyarakat masih menggunakan minyak tanah. Nah, lalu menggunakan kompor api. Nah, kalau misalnya sekarang karena minyak tanah sudah jarang kita temui dan harganya sangat tinggi, maka orang-orang menggantinya menjadi gas. Bahkan sekarang gas sudah ada subsidi dari pemerintah. Lalu selanjutnya ada harga barang di masa depan atau perkiraan harga barang. Jadi misalnya nih, kita ada di zaman yang 5 tahun mendatang. Nah, kalau misalnya perkiraan harganya nanti harga emas menjadi lebih tinggi, maka penduduk atau masyarakat cenderung akan membeli emas banyak sekarang. Lalu misalnya nih, nanti harga barang yang akan datang menjadi turun. Nah, maka mereka pun akan membeli barang yang banyak. Itu teman-teman untuk faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang selanjutnya adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi misalnya nih teman-teman, nanti ketika 5 tahun mendatang harga emas menjadi naik. Nah, maka biasanya masyarakat atau investor mereka membeli emas atau membeli saham di saat ini. Supaya apa? Supaya ketika nanti mereka di masa yang akan datang mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke, sekian untuk faktor yang mempengaruhi. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu mengenai hukum dan kurva. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai hukum dan kurva. Jadi kalau hukum permintaan itu teman-teman, jika suatu harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan turun. Itu ya, perlu diingat. Jadi jika harga naik, maka permintaannya akan turun. Atau kita biasa menyebutnya dengan berbanding terbalik. Nah, kalau sekarang kita lihat kurva ya teman-teman, kalau di posisi vertikal itu ada price atau harga. Nah, sedangkan kalau di posisi horizontal ada Q atau quantity atau jumlah barang. Nah, kalau misalnya kita lihat kurvanya, itu ada di posisi dari kiri atas ke kanan bawah. Itu akan selalu begitu. Oke, jadi kurva dari permintaan akan selalu dari posisi kiri atas ke kanan bawah.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas mengenai hukum dan kurva permintaan. Nah, jadi kalau hukum dari permintaan itu adalah berbanding terbalik, atau penjelasannya ya, jika harga naik, maka permintaan terhadap barang turun. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan naik. Atau kita bisa gambarkan seperti ini. Nih, kalian bisa lihat ya, kalau harganya naik, maka permintaan barangnya akan turun. Nah, jika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Nah, kalau kita membahas tentang kurvanya, gimana sih jadi gambar kurva dari permintaan itu? Nah, yang kita bisa lihat nih, kurva dari permintaannya. Jadi di sisi vertikal itu ada P atau price. Nah, kalau di sisi horizontal itu kita gambarkan menjadi quantity atau kuantitas jumlah barang. Nah, jadi posisinya ada di sini titiknya, atau bisa kita sebut dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi pasti kurva permintaan itu posisinya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi dan elastisitas dari permintaan. Jadi kalau kita bahas fungsi, itu rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita coba hitung ya, kita masukkan angkanya. Nah, kita udah punya nih angka-angka yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Di sini ada P1 6.000, P2 5.500, Q1-nya 20 dan Q2-nya 40. Mari kita hitung bersama. Di sini kita tulis ya, P min 6.000 per 5.500 dikurang 6.000. Begitupun yang Q ya. Ada Q min 20 per 40 dikurang 20. Nah, oke teman-teman, kalau kita sudah dapat seperti ini, kita kurangi ya. Yang bisa dikurangi itu yang bawah aja, karena yang ini tidak bisa. Nah, sesudah kita dapat seperti ini, maka kita kalikan silang. Gimana cara pengalian silangnya? Nah, caranya adalah 20 dikalikan dengan P. Lalu di sini ada 20, kita kalikan juga dengan 6.000. Nah, di sini juga yang bawah sama ya, seperti yang tadi, dikalikan dengan Q, lalu dikalikan juga dengan 20. Nah, teman-teman, sesudah itu kita kalikan silang ya. Di sini misalnya 20 dikali P, 20 dikali 6.000. Begitupun dari 500 dikali Q dan 500 dikalikan dengan 20. Kita hitung ya. Di sini ada 20 P. Karena di sini 20, sini sebenarnya ada 1. Cuman karena 1 kita tidak hitung ya. Tidak lihat. 20 P. Lalu di sini ada minus. Karena apa? Karena 20 dikali dengan plus dengan minus. 20 dikali 6. Ada 120.000. Lalu sama dengan 500 dikalikan dengan Q. Ada minus 500 Q. Lalu kalau di sini minus dengan minus, seperti yang kita tahu ya, kalau minus dikalikan minus dengan hasilnya adalah plus. Ada plus. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah sesudah kita dapatkan nih hasilnya, karena ada 2 ruas ya. Nah, lalu yang satunya kita akan pindahkan ke belakang. Jadi 20 P sama dengan 500 Q plus 10.000 plus 120.000. Karena ini pindah ruas ke belakang jadi plus. Lalu selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah 20 P sama dengan minus 500 Q plus 130.000. Oke, nah sesudah ini kita langsung hitung P-nya. Jadi P sama dengan minus 500 Q plus 130.000 dibagi 20. Maka kita hitung seperti ini ya, ada min 500 Q plus 130.000 per 20. Karena di belakangnya ada 0 semua, kita coret ya satu persatu untuk menyamakan. Nah, lalu hasilnya adalah min 50 Q plus
13.000 per 2. Jadi hasilnya adalah min 25 Ki plus 6.500. Itu adalah fungsi dari permintaan. Nah teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai elastisitas permintaan. Kita masih menggunakan angka yang sama seperti tadi, fungsi permintaannya ya. Nah di sini adalah rumusnya delta Q per delta P dikalikan P dan Q. Nah P dan Q di sini itu adalah P1 dan Q1. Begitupun yang bawahnya juga sama ya. Nah delta itu apa sih? Delta itu adalah pengurangan dari Q2 min Q1 per P2 min P1. Jadi yang perlu kalian ingat, Q itu adalah pengurangan dari yang kedua dikurang yang pertama. Oke, nah sekarang kita masukkan angkanya. Q2-nya adalah 40 min 20, lalu 5.500 dikurang 6.000, lalu dikalikan 6.000 per 20. Nah, sesudah kita hitung yang ini kita kurangi ya. Lalu di sini ada 20 per min 500. Lalu dikalikan dengan 6.000 per 20. Nah, selanjutnya kita kalikan samping. Kali samping ya. Kalau tadi di fungsi permintaan kita kalikan silang, nah kalau sekarang kita kalikan samping. Nah, maka hasilnya adalah 120.000 minus 10.000 sama dengan lalu kita hitung karena di sini nolnya sama-sama 4 ya. Kita hapus semuanya, lalu hasilnya adalah minus 12. Nah, teman-teman, kalau misalnya di elastisitas, kalau di sini hasilnya adalah minus, maka kita bulatkan menjadi plus. Jadi isinya adalah 12. Perlu diingat ya teman-teman, kalau elastisitas meskipun dia hasilnya minus, maka kita bulatkan lagi menjadi plus. Maka di sini jenisnya adalah elastis. Nah teman-teman, yang terakhir kita akan menggambar kurvanya. Ya, kita akan buktikan ya tadi ya, kalau kurvanya menyatakan dari kiri atas ke kanan bawah. Kita akan buktikan. Di sini ada Q1 kita pasangkan ya, Q1 dengan P1, P2 dengan Q2. Nah, kita pasangkan. Dari P1-nya 6.000 di titik 6.000, lalu di Q1-nya di angka 20. Kita tarik garis ya. Nah, di sini ada titiknya. Lalu yang kedua, ada P2-nya di titik 500, lalu Q2-nya di titik 40. Kita tarik garis lagi. Nah, ini ada di sini. Sekarang kita tarik garisnya dari atas ke bawah. Nah, sudah membuktikan ya teman-teman, kalau misalnya kurva dari permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Boleh dicoba ya untuk latihan soal yang lainnya untuk membuktikan apakah benar sih permintaan itu selalu berbanding terbalik atau jika harga naik maka permintaan barangnya akan turun. Boleh kalian cari-cari lagi soal-soalnya, boleh kalian latihan sendiri dan nanti kalian akan mendapat soal tambahan dari saya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Jika ingin ditanyakan, silahkan boleh WhatsApp saya atau bisa share di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.